Oke, kembali lagi di channel kita WLX Pips. Seperti biasa di weekend kita kembali untuk coret-coret lagi chart kita ini. Ya, tapi sebelum masuk ke chart seperti biasa disclaimer dulu. Oke, semua isi video yang disajikan ini hanya untuk edukasi dan informasi. Tidak ada ajakan jual beli, buy and sell ya. Channel ini tidak membuka copy trade, titip dana dan sejenisnya. Jadi awas penipuan. Dan kita juga nggak pernah ngechat duluan ya. Itu penting. Oke, dan yang terakhir disclaimer kita, kegiatan trading memiliki resiko yang sangat tinggi jika tidak ada ilmunya. Ya, sebelum ke chart ya, ini pemandangan kita nih Euro USD, dia masih bearish ya. Nanti kita bahas. Kita cek dulu news yang ada di minggu depan besok ini ya, selama 1 minggu ke depan ya. Ini berdasarkan catatan saya nih, kita punya core PPI di hari Selasa. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tahu ya, jadi di Amerika itu dalam setahun itu jamnya itu berubah. Jadi setiap mau winter ya, jadi mungkin mau winter itu berarti kemarin sekitar bulan Oktober atau November gitu, itu jamnya jadi mundur gitu loh. Jadi kalau kita ngecek news yang contoh nih, news ini yang saya sebut-sebutin ini US dollar itu kalau jamnya di WIB itu jam 8:30 malam. Nah, tapi nanti begitu mau masuk summer, mungkin bulan Maret atau April, itu newsnya yang tadinya 8:30 malam WIB itu jadi ini bang, jadi maju ke jam 7:30. Ya pokoknya, ya udah pokoknya begitulah ya. Jadi kita nggak bahas detail tentang begituan ya. Ya pokoknya itu namanya daylight saving time gitu ya, bisa di Google aja. Oke, jadi berdasarkan catatan saya ini kita punya core PPI ya, punya PPI itu di hari Selasa. Hari Rabunya kita punya CPI ya. Ini mungkin news yang apa bisa dibilang orang-orang ini nggak terlalu memperhatikan banget news ini gitu. Tapi berdasarkan pengalaman yang udah saya perhatikan di beberapa waktu terakhir, ini PPI dan CPI ini lumayan kalau untuk yang tradingnya di gold. Tapi ya jadi untuk yang teman-teman tradingnya di gold ini lumayan menggerakkan market ya, bisa sampai ratusan pipsnya itu udah 300, 500 gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu pas lagi perang-perang itu malah 1000 pips gitu. Oke, lanjut. Hari Rabu tuh ada CPI, hari Kamisnya kita punya core retail sales ya, terus retail sales juga, sama ya seperti biasa Kamis itu ada unemployment claims. Oke, ini kita cek Euro USD ya. Euro USD ini dalam kondisi kemarin di minggu NFP ya, memang hasil dari NFP itu ya ini sesuai apa? Sesuai dengan pergerakan besarnya gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu udah dibahas berkali-kali, ini Euro USD ini masih bearish banget ya. Makanya dia turun terus ke bawah. Oke, kita cerita dikit minggu kemarin. Minggu kemarin itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Minggu kemarin itu open market itu di sini. Dia sempat naik dan dia turun. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, dia naiknya pun juga ya cuman sampai kita punya SNR. Ya kan? Nggak jauh-jauh, Bang. SNR. Kenapa di situ? Kita lihat histori sebelumnya ya, makanya di sini pun juga turun ke bawah. Oke, jadi kalau pertanyaannya nih mau turunnya mau sampai mana nih Bang gitu. Ya, kita punya zone memang di sini.
Ya, kita punya zone di sini. Nanti kita lihat ya di time frame besarnya lagi seperti apa, atau di sebelah kiri ada apa gitu. Ini terlihat udah mulai ada break gitu. Bisa jadi ini break, ini bukan fake breakout atau apa, bukan. Bisa jadi ini udah mulai tanda-tanda break, atau ternyata zone-nya itu lebih besar bang begini. Makanya kita harus cek nanti ya. Oke, kita cek. Nah, ini kan kalau kayak gini kan kepanjangan nih bang. Ini satu tips yang saya kasih. Kalau kita kirim begini, nggak ada nih. Panjang banget. Mungkin ada gitu, tapi ini kan panjang nih sampai sini gitu. Itulah gunanya kita gunain multi time frame. Besarin time frame lagi bang. Ini kita pakai daily, kita ganti ke weekly. Nah, ini di weekly jelas. Ini memang zone. Tapi apakah dari zone ini balik arah jadi naik lagi? Belum tentu. Itulah tugas kita sebagai trader tuh ya, nunggu gitu ya. Oke, jadi kalau kita cek, ya kita ambil zone ini aja lah biar gampang, nggak usah yang ribet-ribet. Oke, jadi kalau dilihat, ya kalau teman-teman misalnya ngambil zone-nya dari sini gitu, ya beberapa minggu yang lalu memang rejection itu ada di sini gitu. Bisa colong lah, curi-curi buy gitu kan. Tapi memang Euro USD pergerakannya nggak kayak gold. Oke, jadi dari zone tadi ya, dari zone yang udah kita bikin tadi, nih, yang kurang lebih di sini nih bang. Nah, dia tertahan di sini dan dia berhentinya pun juga di sini gitu ya. Jadi, oke, rejection dan sekarang begini. Nah, apa nanti langsung buy terus dia naik? Enggak. Oke, ini kita sekarang ini kan lagi bahas prediksi nih. Nah, kalau prediksi saya ini akan break lagi ke bawah gitu. Dia akan kemana bang? Oke, ya alert di sini, alert di sini. Setiap ada pergerakan, permulaan pergerakan besar itu kita harus tandain. Itulah SNR. Oke, jadi nanti kita cek hari Senin pergerakannya seperti apa. Ya zone-zonenya kurang lebih kita udah paham. Yang penting alertnya di situ. Oke, kita next ke pair kita yang kedua. Ini kita punya GU ya. GU pergerakannya udah lebih duluan gitu. Oke, jadi EU dan GU ini saya udah pernah bilang mereka ini identik gitu ya. Karena EU itu euro itu ya di Eropa gitu, dan GBP ini pound sterling ini ya di Inggris gitu. Inggris itu kan juga tadinya ya masuknya di Eropa juga gitu loh. Oke, jadi kalau kita cek ya sama seperti euro USD tadi, GU ini memang masih trennya juga masih tetap ke bawah ya. Jangan, kalau buy boleh tapi jangan yang sok ngide gitu loh bang, yang apa namanya mau hold sampai sok-sok swing trader gitu, apa hold sampai lama gitu sedangkan dia melawan tren gitu. Kalau scalping it's okay gitu. Jadi kalau kita lihat kita punya ada di sini ya, di sini yang paling bawah ada di sini, dan ini pun juga udah kena break gitu. Oke, kita cek lagi. Nah, jadi kalau diperhatiin ini memang area yang sideway ini biasanya high liquidity gitu loh. Nah, kita punya zone di sini, makanya ini permulaan awal naik di beberapa waktu yang lalu, ini mungkin setahun yang lalu ya, bener 2 tahun yang lalu malah. Oktober 2023. Ya, setahun setengah yang lalu. Makanya ini naik terus apa segala macam, makanya ini harus di alert. Oke. Jadi kita bisa tunggu GU ini seperti apa, tapi ada hal penting yang harus teman-teman pahamin juga gitu loh. Selain SNR itu terbentuk itu karena apa gitu. Jadi kalau kita lihat ini semenjak Donald Trump terpilih nih, indeksnya US dollar ini lagi menguat-menguatnya gitu. Jadi kalau kita lagi ngelihat ini GBP USD, kan USD-nya di belakang nih. Jadi otomatis kalau ininya yang menguat, ya otomatis chartnya dia turun ke bawah. Ya, jadi memang kita punya SNR di sini, tapi secara
fundamental US dollar ini memang masih kuat, dan kita kita kalau tradingnya scalping gitu ya, harian, ya kita bisa ngikutin lah pergerakan harian itu seperti apa gitu. Jangan pakai gaya zaman dulu bang, yang kan banyak tuh mentor-mentor zaman dulu buka laptop, pasang buy limit atau sell limit, pasang TPSL-nya, habis itu ditutup laptopnya, terus nanti minggu depan baru dibuka lagi laptopnya, ternyata udah profit atau enggak gitu. Enggak, kita udah ketinggalan zaman bang, cara seperti itu udah ketinggalan zaman, dan buktinya juga mentor-mentor yang kayak gitu kan udah tenggelam kan masuk ke dalam itu ya udah nggak ada lah gitu. Oke, jadi untuk GU begitu kurang lebih mirip-mirip seperti Euro USD tadi. Oke, kita next ke JJ ya, ke GBP JPY. Nah, ini juga ini saya masih bisa bilang ini ya dia pergerakan panjangnya memang belum ada ya. Jadi kita ngelihat tren sebelumnya ini naik, dan sekarang dia mulai ada penurunan, dan baru 3 hari aja kalau kita pantau di sini, baru 3 hari dia melakukan penurunan, dan berhentinya pun juga masih di situ-situ aja ya. Ini kalau kita lihat ya bang. Oke, ini untuk JJ ya, history sebelumnya di sini gitu. Oke, kita ambil ini sebagai SNR, tapi bukan berarti kita nanti akan buy lagi di sini, itu enggak ya. Jadi kita tetap butuh trading di waktu yang pas ya, ngikutin big player dan ngikutin konfirmasi di time frame kecil gitu. Oke, jadi nanti kalau memang udah buka market hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau Jumat juga gitu kan, kita lihat dari zone ini untuk yang trading di sini ya, dari zone ini kita lihat oh ternyata ada pergerakan begini, ya, kita bisa boleh ikut untuk buy. Tapi kalau sebaliknya ya jangan, udah jelas dia ke bawah ya, trennya pun juga ke bawah ya, jangan di buy bang. Oke, dan kalau memang break bawah ya, break ke bawah, kita punya satu zone yang harus dipantau, itu ya kurang lebihnya di sini. Oke, kita next ke selanjutnya ke USD Jepang ya. USD Jepang ini ya, walaupun di XY-nya tadi indeks US dollarnya masih menguat ya, tapi kita bisa lihat ya udah mulai melandai bang ya. Untuk UJ ini ya, USD Jepang, USD Yen itu udah mulai melandai, dan kita bisa lihat ini selama 2 minggu terakhir ini masih sideways di sini. Oke, kita bisa ambil ini satu ya, satu untuk sebagai SNR kita di atas, dan satu lagi kita bisa alert di sini. Oke, jadi nanti mungkin keputusan untuk buy atau sell yang sangat jelas ya, kita harus lihat dua zone ini kena break baru kita ikut. Oke, ini yang terakhir kita ke gold ya. Ini sekalian saya juga mau cerita nih ya kan, ini saya mau pamer nih. Nanti saya jadiin judul deh nih ya. Jadi judulnya bukan prediksi market nih, jadi judulnya nanti saya judul profit gitu. Oke, gold saya bahas dikit aja ya. Gold masih di situ-situ aja ya. Ini memang kemarin ada kenaikan yang nggak terlalu banyak gitu. Memang jumlah pipsnya banyak gitu, tapi untuk ukuran gold ini ya masih slow lah. Belum yang kayak gini nih bang. Nah nih belum yang kayak gini gitu. Oke, jadi saya mau cerita kalau gold ini kemarin saya dapat 14 ribuan ya, 14 ribuan. Oke, setupnya seperti apa? Nah, simple bang, simple. Oke, jadi kemarin itu kalau teman-teman yang sempat lihat postingan saya, XAU USD ya kan, USD-nya ada di belakang. Hasil news kemarin, hasil news USD bagus, jadi otomatis XAU dia turun ya.
Jadi itu dulu, fundamental dulu harus paham. Jadi dia turun, sedangkan tren besarnya dia naik. Oke, saya kemarin udah punya zone itu kurang lebih di area sini bang. Kalau lihat kemarin postingan saya, oke, kenapa di situ? Oke, rejectionnya jelas ya. Ini pun juga jelas. Jadi kemarin bang, begitu ada news XAUUSD gitu, ya saya sih cuman ngelihat dua aja. Kalau ternyata hasil NFP kemarin itu misalnya jelek gitu, ya otomatis nggak ada gini-giniannya gitu loh. Otomatis ya udah dia akan naik terus gitu kan, karena memang tren besarnya dia naik gitu. Tapi kemarin memang hasil NFP itu bagus ya, jadi USD-nya bagus. Sedangkan posisi USD pasangan mata uang ini USD-nya di belakang, jadi dia ada ke bawah nih bang, persis banget masuk di sini, masuk di sini. Oke, jadi kemarin ya saya karena scalper jadi otomatis. Nah, saya pakai beberapa bantuan ya, tapi nggak usah kita bahas di sini. Bantuan tuh bisa apa aja gitu, bisa SND lah, bisa SNR, bisa mungkin indikator apa segala macam. Nah, begitu saya lihat ada rejection di sini, terus habis itu saya mulai masuk ya, di sini baru mulai tipis-tipis ya kan. Begitu saya lihat, oh rejection, ini sepertinya dia akan masih mau mengikuti tren dia yang memang naik gitu. Langsung saya bantai bang. Saya buy, dan ya nggak banyak-banyak saya ngambilnya gitu. Dan saya nge-close posisinya pun juga iseng ya, iseng lagi saya rekam, dan ya itu yang di postingan saya itu gitu. Dan memang kalau kita lihat ya, ya kan bang, kalau kita lihat memang dari bawah sini sampai puncak tertinggi itu ya memang 340 pips gitu ya, 340. Pergerakan big player udah selesai, ya udah dia mulai sideway lagi sampai pada akhirnya tutup market. Oke, itu cerita sekilas tentang setup kemarin NFP, tapi yang jelas secara garis besar kita lihat ini gold ini memang masih di sini-sini aja ya, belum ada pergerakan besar yang mau kemananya belum ada ya, tapi tren sementara memang masih naik. Oke, jadi nanti kalau besok open market hari Senin dia masih bergerak naik ya, kita bisa pantau-pantau satu zone di sini. Kalau memang ini masih nanti kena break ya, kita punya satu yang paling di atas ini. Oke, kepanjangan videonya sementara gini dulu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita ketemu di video yang minggu depan atau yang besok-besoknya lagi. Semangat, semangat bang.